Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala rasulihi wa ala ashabi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan masih dalam bab yang ke-13, yaitu bab tentang al-bayan ala kasratit turuqil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda al-'abdu al-muslimu aw al-mu'min faghasala wajhahu, kharaja min wajhi kulli khati'ah nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba muslim atau mukmin ia berwudu, kemudian ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya tersebut dosa-dosa yang dia perbuat dari pandangannya, ya, bersamaan dengan tetesan air yang jatuh tatkala dia wudu, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan tetesan terakhir saat dia wudu. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kulli khati'ah masyatha rijlahu. Jika dia mencuci kakinya, kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa yang disebabkan oleh kedua kakinya tersebut. Ma'al ma au ma'akhir qatril ma, bersamaan dengan air yang keluar saat dia mencuci kakinya atau tetesan terakhir saat dia mencuci kakinya. Hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, sampai dia keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Jadi misalkan seorang dia wudu, membasuh mukanya, ya. Kita tahu muka terdapat kedua mata di dalam muka, ya. Dan ini paling banyak dosa yang terjadi adalah dari mata. Di antara anggota tubuh yang paling banyak melakukan dosa adalah mata. Bahkan kata Ibnu Qayyim, asal mula dosa adalah dari mata, ya. Dari mata jatuh ke hati, kemudian terjadi perzinahan misalkan. Intinya di antara anggota tubuh yang menyebabkan dosa adalah mata. Tatkala kita membasuh muka, maka tetesan airnya tersebut yang jatuh itu keluar bersamaan dengan dosa-dosa yang kita lakukan dengan sebab mata kita tersebut. Kemudian tatkala kita mencuci kaki kita, maka tetesan air yang keluar dari kaki kita tersebut itu keluar bersamaan juga dengan dosa-dosa yang kita lakukan dengan sebab kaki kita. Jadi ikhwah sekalian, di sini menjelaskan tentang keutamaan seorang yang berwudu. Di mana jika seorang muslim dia berwudu, maka dia telah berbuat salah satu pintu kebaikan. Yang dimana dengan wudunya tersebut terhapuslah dosa-dosa yang ia lakukan. Jika dia mencuci kaki, atau jika dia mencuci muka, ya, maka dosa-dosa yang disebabkan oleh matanya tersebut hilang. Misalkan seseorang dia suka melihat hal yang haram, atau pernah melihat hal yang haram, tidak sengaja ataupun sengaja, ya. Maka dengan membasuh muka tersebut, Allah hapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Tatkala seorang mencuci kaki, ya,
Maka dosa-dosa yang disebabkan kaki tersebut, ya, maka mungkin ada pertanyaan, ya, apa dosa yang disebabkan oleh kaki? Ya. Kata para ulama, ya, yang pertama jelas, ya, melangkah ke tempat yang haram, yang Allah haramkan, seperti melangkah ke tempat perzinaan, ya, ke tempat yang hal-hal yang sia-sia seperti ke mall atau ke pasar, yang dimana pada umumnya tempat-tempat tersebut dijadikan orang-orang atau orang-orang melupakan Allah di tempat-tempat tersebut, atau ke tempat-tempat yang biasanya orang-orang membuka auratnya seperti ke pantai misalkan. Tatkala kita melangkahkan kaki kita, maka itu perbuatan dosa. Maka dengan kita berwudu, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Atau misalkan saat kita mau naik mobil, ya, saat kita naik mobil, bagi yang punya mobil, kemudian dia asal nyalip misalkan, asal nyalip atau nyelonong boy. Karena kita tahu seorang tatkala dia naik mobil, ya, dia menginjak pedal gasnya tersebut dengan kakinya, ya, bukan dengan lisannya. Tatkala dia asal nyalip atau nyalip dari kiri misalkan, maka dia telah berbuat dosa dengan sebab kakinya tersebut. Atau misalkan seorang dia ada lampu merah, kemudian dia tetap maju misalkan, ya, ini menunjukkan kaki pun bisa berbuat dosa. Kaki berbuat dosa dengan sebab dia melakukan tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim harus komitmen dengan kesepakatannya. Tatkala dia sudah mendapatkan SIM, ya, maka dia sudah sepakat bahwasanya dia harus mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian tatkala dia melanggar, ya, misalkan dia tadi menyalip lewat kiri atau dia ada lampu merah dia terobos, maka ini adalah sebuah dosa. Dan dengan berwudu tadi mencuci kaki, maka dia dosa-dosanya bisa terhapuskan melalui wudu tersebut. Maka ini penting, ikhwah sekalian. Ini penting. Berwudu, ya, menjaga wudu ini sangat penting. Kemudian, ya, yang lebih menariknya lagi yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya dalam hadis ini disebutkan hanya muka dan kaki saja. Namun ini hanya sampel, kata para ulama. Hanya sampel, ya. Karena kita tahu tatkala kita berwudu bukan hanya membasuh muka dan membasuh kaki saja. Kita kumur-kumur, ya. Maka dosa-dosa yang ada pada lisan kita tersebut terhapuskan juga, ya. Karena seorang tatkala kumur-kumur dia nggak mungkin ditelan, ya, airnya. Tentu dikeluarkan lagi. Tatkala dia istinsyak dan istinsar dikeluarkan lagi. Maka air yang keluar melalui hidungnya tersebut menghapuskan anggota tubuhnya tersebut. Mungkin ada pertanyaan juga, dosa hidung apa, ya? Atau dosa yang disebabkan oleh hidung apa? Di antaranya, ya, mungkin mudah-mudahan di sini tidak ada, ya, Ustaz Miftah juga enggak. Nyimeng misalkan, atau ngedrugs, ya, yang mencium mencium sesuatu narkoba yang bisa dia menjadi ngefly bahasanya. Ini adalah sebuah yang Allah haramkan, ya. Sesuatu yang Allah haramkan. Dan mudah-mudahan yang dulunya misalkan dia pernah punya masa lalu yang buruk, Allah hapuskan dengan sebab berwudu ini. Tatkala dia mencuci tangannya, maka dengan sebab dia wudu tersebut, mencuci tangannya tersebut, Allah hapuskan dosa-dosanya, ya. Mungkin dia pernah menzalimi orang lain, pernah mukul orang, pernah mengambil hak orang lain. Dengan berwudu, maka setiap tetesan yang keluar dari tubuhnya itu keluar bersamaan dengan dosa-dosa kita. Makanya di akhir hadis ini kata Nabi SAW, hatta yakhruju naqiyan minadz dzunub, sehingga dia keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosa, ya. Tatkala dia selesai wudu, dia keluar suci dalam keadaan
dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Tapi ikhwas sekalian ya, faidah dalam hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, pentingnya ilmu. Kita mungkin sudah berwudu selama puluhan tahun ya. Ada yang mungkin kalau Farhan hitung semenjak balik mungkin belum nyampe 10 tahun mungkin ya. Namun ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun berwudu. Namun apakah kita sudah mengetahui keutamaan ini? Ya. Dan ini pentingnya ilmu. Apabila seorang mengilmui sesuatu, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sebuah amalan tersebut. Kita sudah tahu berwudu ini bisa menghapuskan dosa-dosa, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan amal tersebut. Kemudian faedah selanjutnya bahwasanya berwudu ini adalah sebagai bentuk bersuci. Kita tahu berwudu ini bentuk bersuci. Namun yang menarik bahwasanya berwudu ini bukan bersuci dari hal-hal yang merupakan kotoran lahiriah saja ya. Bukan bersuci dari kotoran lahiriah saja. Misalkan seorang dia terkena najis, dia bersuci dengan wudu bisa ya. Di tangannya dicuci. Atau misalkan seorang habis main bola, kakinya kotor ya, penuh lumpur, kemudian dia cuci kakinya. Ini kotoran yang lahiriah atau yang zahir. Namun wudu bukan hanya membersihkan itu saja. Wudu juga membersihkan kotoran-kotoran yang batin, yang tidak terlihat secara kasat mata. Di antaranya adalah dosa, ya. Di antaranya adalah dosa-dosa. Dan disebutkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man tawaddoa fa ahsanal wudu. Nah, di sini perlunya ilmu nih ya. Syaratnya kalau kita ingin digugurkan dosa-dosanya adalah dengan bersungguh-sungguh dalam berwudu, bukan asal-asalan. Kalau kita wudu asal-asal nyipratin air ya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Dalam hadis yang lain disebutkan man tawaddoa fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruju min tahti azfarihi. Barang siapa yang dia berwudu dan dia membaguskan wudunya, maka dosa-dosanya tersebut akan keluar dari seluruh jasadnya sampai dari ujung-ujung kukunya ya. Masya Allah, kita hadis ini menguatkan bahwasanya yang dalam hadis Riyadhus Shalihin ini hanya sekedar sampel saja. Mencuci muka dan mencuci kaki ini hanya sekedar sampel saja, bahwasanya seluruh dosa-dosa yang dilakukan dalam anggota badan terhapuskan dengan sebab wudu ya. Kaki atau tangan atau lisan ya dengan kumur-kumur, atau dosa hidung misalkan, dosa mata ya. Ini bisa terhapuskan dengan sebab wudu. Dan ini sangat penting ikhwas sekalian ya. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak terapkan ya berwudu ini, ketahuilah bahwasanya anggota badan kita kelak akan menuntut kita di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur, wa yauma tashhadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat adalah hari di mana tangan-tangan dan kaki-kaki dan lisan-lisan bersaksi atas apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi di akhirat kelak ada momen di mana tangan-tangan kita bersaksi atas apa yang kita lakukan. Bahkan dalam surat Yasin dijelaskan mulut ya dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami bungkam atau kami tutup atau kami kunci mulut-mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan juga bersaksilah kaki-kaki mereka dan terhadap apa yang mereka lakukan ya. Jadi anggota badan kita kelak akan bersaksi. Kita mungkin punya teman ya, Pak Ujang ya mungkin punya banyak teman. Kalau seandainya teman kita berkhianat kepada kita, sakit nggak? Sakit kan ya? Itu teman kita. Yang dimana teman kita tersebut terkadang ada, terkadang tidak ada.
Bagaimana lagi jika ini yang mengkhianati kita adalah anggota badan kita sendiri, yang setiap saat ada pada kita, ya. Setiap saat bersama kita. Dan tangan kita tatkala kotor kita cuci, ya, kita rawat, kita cuci. Misalkan kaki kita sakit, kita obati, ya. Di dunia kita pelihara anggota tubuh tersebut. Namun di akhirat akan menjadi, jika kita berdosa, ya, jika kita melakukan dosa, di akhirat dia akan melawan kita, menjadi bumerang bagi kita, ya. Akan bersaksi kepada Allah atas apa yang kita lakukan ketika kita di dunia, ya. Ini lebih sakit lagi, ya, sakit. Jadi kalau seandainya kita tidak berwudu, atau kalau seandainya kita banyak berdosa, anggota badan kita akan menyerang kita, ya, akan bersaksi atas kita, bahwasanya kita telah berbuat dosa ini. Makanya di antara cara bagi kita untuk terhindar dari itu semua, maka kita berwudu. Karena dengan berwudu, dosa-dosanya tersebut keluar melalui melalui tetesan air yang keluar saat kita berwudu. Tapi faedah yang selanjutnya, ya, faedah yang ketiga, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla dan juga luasnya maghfirah Allah, luasnya ampunan Allah, Allah menjadikan sebuah amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi kebanyakan kita, ya, banyak orang menganggap bahwa dosa-dosa hanya bisa diampuni melalui taubat dan istighfar saja, ya. Nah, ulangi lagi, banyak orang-orang menganggap dosa-dosa hanya bisa diampuni melalui taubat dan istighfar saja. Namun ternyata tidak. Banyak amal-amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Di antaranya adalah wudu. Sebagaimana dalam hadis contoh lain, ya, dalam hadis disebutkan, ara'aitum, kata Nabi SAW, ara'aitum idza kana nahru bibabi ahadikum yaqtahamu fihi kulla yaumin khamsa marrat fama tarawna fi dzalika min daranihi syai'an. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sebuah sungai, kemudian kalian mandi di sungai tersebut 5 kali sehari? Apakah kira-kira masih ada sisa kotoran dalam tubuh kalian? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kita mandi 5 kali sehari di sana, tentu kotoran-kotoran dalam jasad kita hilang. Maka kata Nabi SAW, begitu pula lah sholat, ya. Kita diwajibkan dalam sehari 5 kali sholat. Maka apabila kita sholat 5 waktu, dosa-dosa kita, tentu dosa-dosa kecil, ya, maksudnya akan terhapuskan dengan sebab sholat 5 waktu tersebut. Jadi banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya amal-amal soleh bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Contoh lain misalkan, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, ya. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, ya. Asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, ya. Ini penghapus, antara keduanya menjadi penghapus. Jadi misalkan kita tadi pagi salat subuh, kemudian kita sudah berdosa lagi, kemudian kita sholat zuhur, maka antara sholat subuh dengan sholat zuhur dihapuskan oleh amalan sholat ini, ya. Jadi antara sholat 5 waktu dan antara Jumat ke Jumat yang lainnya, antara Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, ini penghapus dosa antara keduanya, dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis yang lainnya, al-umrah ilal umrah mukaffiratun bainahuma wal hajjul mabrur laisa laha jaza ilal jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya penghapus dosa-dosa antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini Masya Allah. Semoga Allah berikan kesempatan buat kita untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka apabila kita semua memiliki kesempatan, ya, kelebihan harta, maka atau minimal niatkanlah dari sekarang kita untuk melaksanakan haji. Karena haji yang mabrur maka tidak ada balasan kecuali surga. Dalam hadis yang lain, man hajja
walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang haji, dia tidak mengucapkan kata-kata jorok dan tidak berbuat fasik, maka dia akan kembali dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Akan kembali dalam keadaan seperti keluar dari perut ibunya, ya. Maka dia bersih dari dosa-dosa. Jadi kotoran-kotoran kita, ya, kotoran-kotoran yang batin, yaitu dosa-dosa kita, ini bisa terhapuskan bukan hanya dengan taubat dan istighfar. Kalau dosa besar tentu dengan taubat. Namun dosa-dosa kecil, ya, bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh kita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada 10 sebab penghapus dosa, ya. Ada 10 sebab penghapus dosa, diantaranya adalah amal soleh.